saya Ella Cahyani, IPAS SMK Wakil Dasim Surabaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya dengan peserta PPG 2015030326674. Pada hari ini saya melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang saya lakukan di SMA Wakil Dasim 1 Surabaya pada kelas 10 IPA 1. Materi perubahan lingkungan dengan topik menguji pengaruh deterjen yang tampak ramah lingkungan terhadap kelangsungan hidup ikan dengan model problem based learning. Berikut video yang saya lakukan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih sehat semua kan ya? Iya. Masih semangat? Semangat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Tolong dipimpin berdoanya anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masuk semua? Tidak ada yang masuk. Kita masuk siapa saja ini? Ada ya? Ada. Kemudian ada siapa lagi ini yang nggak masuk? Mas, terus siapa lagi? Berarti ada 4 orang ya? Iya. Nah, coba dilihat ke layar. Sebelum memulai pembelajaran, Bu El ingin memfokuskan kalian. Tadi kan ada yang saya lihat wajahnya ada yang galau gitu ya. Tapi ada yang tetap ceria. Dari rumah itu sudah ceria ya. Jadi harus fokus dulu sekarang. Coba sebutkan apa yang ada pada layar ini, apa berapa saja? Tangan yang bisa. Iya. 9, 9, 2, 2, 1, 1, 8, 8, 6, 6, 4. Benar anak-anak? Benar. Iya. Alhamdulillah, sudah fokus kalian berarti. Kita lanjut ya. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, kalau melihat dari dua gambar ini, apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Pencemaran sungai. Ada lagi yang tahu? pencemaran air. Pencemaran air. Oleh limbah apa anak-anak ini? Sampah rumah tangga atau limbah domestik ya. Nah, apa saja sumber pencemaran air? Bagaimana dampak pencemaran air terhadap lingkungan? Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran air akibat limbah domestik atau rumah tangga? Ada yang bisa? Silakan. Saya, Bu. Ya. Limbah rumah tangga. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, limbah pertambangan. Yang keempat, limbah pertanian. Iya, itu sumber pencemaran. Sekarang bagaimana dampak pencemaran air terhadap lingkungan? Iya. Yang satu kematian biota, yang kedua kerusakan ekosistem, yang ketiga penyakit, yang keempat penurunan kualitas air. Iya, pintar. Kalian masih ingat ya pembelajaran waktu kelas 7 ya? Iya. Kemudian apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran air akibat limbah domestik? Yang pertama, mengelola limbah rumah tangga secara tepat. Yang kedua, menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Dan yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Alhamdulillah, ternyata kalian masih ingat ya. Alhamdulillah. Ibu Elok lanjutkan dengan tujuan pembelajaran hari ini yang nantinya tujuannya apa? Setelah mengamati PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis salah satu penyebab terjadinya perubahan lingkungan dengan benar. Kemudian setelah menyimak video, peserta didik mampu menilai dampak negatif limbah cair domestik atau deterjen terhadap ekosistem air dengan benar. Kemudian
Selanjutnya, merencanakan eksperimen yang tepat untuk menguji pengaruh deterjen yang tampak ramah lingkungan terhadap kelangsungan hidup ikan. Kemudian selanjutnya, setelah dilakukan eksperimen, peserta didik mampu membuat kesimpulan penyelesaian masalah pengaruh deterjen yang tampak ramah lingkungan terhadap kelangsungan hidup ikan. Nah, di sini Bu Elok akan menayangkan video pembelajaran yang hubungannya dengan pencemaran air. Silakan di Sungai di kawasan Pijaman Putih, Tambak, Surabaya, Jawa Timur dipenuhi busa yang diduga berasal dari pencemaran limbah. Busa berwarna putih kecoklatan menumpuk tebal menutupi sepanjang aliran sungai, mulai dari gardu pompa air tempat hingga ke arah timur laut. Munculnya busa di sungai diketahui warga setempat sejak pagi saat pompa air dinyalakan petugas. Warga setempat mengeluhkan limbah busa selain berbau tidak sedap dan gatal bila terkena kulit. Busa yang berkembang juga mengotori pakaian yang dijemur. Ya kita hanya mengimbau ada korban mengimbau pulang itu di saat ada bisa perang jangan dipegang. Wakil Wali Kota Surabaya memantau kondisi sungai Pijaman Putih Tambak yang tercemar limbah busa. Diduga limbah ini berasal dari rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai. Namun pemerintah Kota Surabaya masih terus menyelidiki penyebab pasti limbah busa ini. Biasanya busa muncul di musim kemarau saat debit air sedikit dan mesin pompa air di pintu air dinyalakan. Makanya kita datang ke sini ingin ngecek langsung berkoordinasi dengan LH sama dan orang terkait bahwa limbah ini bukan limbah domestik, di mana saluran yang mulai dari Srikala Dana, Srikala Dana sampai sini, ini banyak orang membuang limbah domestik, termasuk kotoran, deterjen dan segala macamnya, ini ke sungai. Akhirnya begitu ada pompa ini dinyalakan, maka terjadilah busa karena itu kan sudah mengandung deterjen, misalnya menumpuk. Ya. Seperti yang kalian lihat, coba sekarang melihat LKPD-nya kalian. Kalian membagi menjadi 6 kelompok ya, 6 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Ya. Lihat semua LKPD-nya sudah? Ya. Menguji pengaruh deterjen yang tampak ramah lingkungan terhadap kelangsungan hidup ikan. Tujuan mengetahui pengaruh deterjen yang tampak ramah lingkungan terhadap kelangsungan hidup ikan dengan variabel bebas deterjen yang berbeda merek. Variabel bebas merek deterjen Rinso Antinoda plus multo dan daya softener. Variabel terikat kelangsungan hidup ikan. Variabel kontrol jenis ikan golden black kualitas air. Alat dan bahan ikan uji golden black, ikan yang digunakan ukuran kecil semua dan jumlahnya 2 setiap gelas kimia. Gelas kimia ada 3 buah, kemudian ada air, deterjen yang tampak ramah lingkungan di sini Rinso Antinoda Multo dan daya softener, kemudian ada pengaduk, kemudian kalian pakai stopwatch HP ya untuk nanti mengukur perubahan per menitnya. Prosedur kerja yang pertama, isi 3 gelas dengan gelas pertama berisi air dan isinya 2 ikan ya, 200 ml gelas ya air di sini, kemudian ada 2 ikan, kemudian tanpa diberi deterjen, itu yang gelas pertama. Untuk gelas yang kedua berisi air, ikan dan larutan deterjen Rinso. Di sini maksudnya air diisi 200 ml, kemudian 2 ikan, kemudian setengah sendok Rinso Antinoda dan multo ya. Gelas yang ketiga berisi air, ikan dan larutan deterjen daya. Di
sini maksudnya 200 ml air, kemudian 2 ikan, kemudian setengah sendok daya sop tengah. Amati dan catat pada tabel yang telah disediakan kondisi awal dari pergerakan ikan tersebut pada menit pertama, kemudian ketiga sampai ke 6. Selanjutnya, amati catat pada tabel yang telah disediakan kondisi awal dari pergerakan ikan tersebut pada menit pertama, ketiga, dan ke-6. Catat dalam tabel pengamatan. Ya. Silakan kalian berdiskusi kelompok. Bu Elok kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kemudian menit ke 3 menitnya ya, kemudian ke 6 menitnya ya, masing-masing dituangkan dalam tabel pengamatan, oke? Ya. Dan diamati ya pergerakan dari ikan. Ya, ini sebagai kontrolnya ya. Ini kan nggak ada deterjen ya. Nah, kan dilihat menutup, membukanya insangnya ya. Dilihat sambil dilihat ya menitnya ya. Oke. Nah, dilarutkan ya. Nanti masing-masing dilarutkan, masing-masing bersamaan memberikan ikannya ya. Kemudian dihidupkan stopwatchnya per 1 menit, 3 menitnya, 6 menitnya ya. Kemudian dilihat pergerakan dari ikan masing-masing ya. Menutup insangnya ya. Pergerakannya dia bagaimana, lambat atau cepat gitu ya. Masukkan ikannya. Dua-dua. Sebagai kontrolnya, lihatnya diisi.
ya, dua-dua. Nah, bersamaan kan ya, satunya juga. Ini tadi ya, pakai apa ini tadi? Pakai apa ini? Rinso. Rinso ini yang daya, ini tanpa deterjen. Nah, ini sebagai kontrolnya, pergerakannya kalian bisa melihat ini. Ya. Yes, lihat. Sekarang dicatat kondisi awal, menit pertama, menit ketiga, stopwatchnya sudah dihidupkan? Sudah. Oh sudah, oke. Ya, kondisi awal kelas A. Lendir ya? Iya. Iya, menit ketiga. Pergerakannya masih, dia masih cepat itu yang mana ya? Dia diam, dia itu hanya apa ya? Untuk adaptasi dengan adanya racun yang ada di air itu sehingga dia berusaha untuk bertahan, tapi sudah ada tercemar dengan limbah cair domestik ini rumah tangga ini ya. Itu sudah masih Iya. Nah, ada yang sudah mati ini loh. Dia kan masih, nah ya kan, tapi masih warna ini keruh kan ini airnya. Nah, lebih keruh dibandingkan yang Iya. gitu ya. Sekarang waktunya presentasi, silakan dari kelompoknya siapa yang mau presentasi? Ya, Mbak Yosa, silakan. Melihat tabel pengamatan pengaruh pencemaran air terhadap ikan, jelas A yang pertama tanpa deterjen, kondisi awal ikan yaitu hidup dan bergerak aktif, perubahan menitnya yang pertama yaitu berenang lebih cepat, menit yang ketiga berenang lebih cepat, dan menit yang keenam berenang lebih cepat. Kondisi akhir ikan yaitu hidup. Yang jelas kimia yang B, kondisi awalnya yaitu hidup dan bergerak aktif. Perubahan menit yang pertama yaitu bergerak lebih cepat, yang ketiga bergerak agak lambat, yang keenam bergerak agak lambat, mengeluarkan lendir, insang, bengkak. Dan kondisi akhir ikannya yaitu mati. Oke, gelas kimia yang C yaitu daya fosfoner. Kondisi awal ikannya hidup dan bergerak aktif. Perubahan per menit yang pertama yaitu berenang lebih cepat, yang ketiga berenang agak cepat, yang keenam berenang agak lambat dan mengeluarkan lendir. Kondisi akhir ikannya yaitu Kemudian ini poster digitalnya ya, dari kelompoknya Moza. Coba silakan. Isinya apa di sini? berikut ini poster dari kelompok saya yaitu pertama deterjen daya, sedangkan deterjen daya sangat aman untuk lingkungan dan tidak mengandung bahan yang bisa membahayakan habitat ikan karena bahannya terbuat dari bahan alami. Yang kedua yaitu deterjen Rinso, bahwa deterjen Rinso memiliki dampak yang sangat membahayakan terhadap lingkungan, terutama di sungai yang menjadi tempat habitat hewan ikan karena mengandung bahan pewangi yang keras. Apa sebaiknya yang kita lakukan? Yaitu memakai deterjen yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, tidak di sungai, agar habitat hewan yang ada tidak terancam. Ya, itu dari kelompoknya Moza. Ya. Aplaus untuk kelompoknya Moza. Sekarang presentasi selanjutnya dari kelompoknya siapa? Saya. Ya, Yosa. Silakan. Hasil pengamatan dari tabel saya, gelas kimia A tanpa deterjen. Kondisi awal ikan hidup bergerak aktif, perubahan per menitnya. Yang ke-1 berenang lebih cepat, yang menit ketiga berenang lebih cepat, menit ke-6 berenang lebih cepat. Kondisi akhir ikan hidup. Gelas kimia B, Inso-adinoda dan Muldo. Kondisi awal ikan hidup bergerak aktif. Menit
ke-1 berenang lebih cepat, dan menit ke-3 berenang agak lambat, menit yang ke-6 berenang agak lambat mengeluarkan lendir insan bengkak. Kondisi air ikan mati. Kelas kimia C, daya benar. Kondisi awal ikan hidup bergerak aktif. Menit ke-1 berenang lebih cepat, dan menit ke-3 berenang agak cepat, menit ke-6 berenang agak lambat mengeluarkan lendir. Kondisi air ikan hidup. Pertanyaannya langsung. Ya, pertanyaannya. Apa yang menyebabkan perbedaan kelangsungan hidup ikan antara deterjen Rinso dan Daya? Jawabannya yang ke-1 adalah perbedaan kelangsungan hidup ikan antara deterjen Rinso dan Daya dapat disebabkan oleh perbedaan kandungan zat aktif dalam deterjen tersebut. Deterjen Rinso mengandung surfaktan berbasis amino, sedangkan deterjen Daya mengandung surfaktan berbasis ester. Surfaktan berbasis amino lebih mudah terurai oleh enzim dalam tubuh ikan daripada surfaktan berbasis ester. Oleh karena itu, ikan lebih toleran terhadap deterjen Rinso daripada deterjen Daya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kelangsungan hidup ikan dalam perairan yang tercemar oleh deterjen? Jawabannya yang kedua, untuk meningkatkan kelangsungan hidup ikan dalam perairan yang tercemar deterjen dapat dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan deterjen. Yang kedua, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mendaur ulang air cucian. Yang keempat atau yang terakhir, melakukan pengelolaan limbah deterjen sebelum dibuang ke perairan. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi kelangsungan hidup ikan? Jawabannya, faktor lain yang mungkin mempengaruhi kelangsungan hidup ikan adalah kualitas air dan suhu air. Kualitas air yang buruk, seperti air yang tercemar, dapat menyebabkan kematian ikan. Suhu air yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kematian ikan juga. Dan pertanyaan yang keempat, buatlah laporan tertulis hasil eksperimen ini yang dikembangkan dalam bentuk poster digital. Dan ini adalah poster dari kelompok kami. Jadi, deterjen Rinso ini 100% recyclable dan juga terbuat dari berbagai bahan natural dan ramah lingkungan. Bahan tersebut tidak akan menyebabkan pencemaran lingkungan, tetapi Rinso mempunyai bahan yang berbahaya bagi biotik air. Apa? Ada pewangi buatan dan pembuatannya itu tidak alami. Sedangkan deterjen Daya mengandung bahan-bahan yang ramah lingkungan, tapi ada pewangi juga. Tapi mereka menggunakan pewangi yang alami, jadi tidak membahayakan ekosistem air. Ya, sudah? Ya, plus untuk komponen. Ya, sekarang waktunya untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, silakan coba. Jadi kesimpulannya yaitu deterjen Rinso banyak mengandung 30% natrium karbon serta 10% fosfat yang dapat mengakibatkan hewan ikan mengeluarkan lendir berlebihan dan 3 menit langsung ikan meninggal tanpa pergerakan. Rinso juga mengandung pewangi dan tidak terbuat dengan alami. Yang kedua yaitu ada deterjen Daya, tidak mengandung bahan yang berbahaya dan tidak mengandung pewangi yang berlebihan. Oleh karena itu hewan ikan masih aktif dan masih hidup. Jadi kesimpulannya, deterjen Daya memiliki ramah lingkungan dan tidak mengakibatkan pencemaran air, sehingga kita bisa menggunakan deterjen Daya ketika mencuci baju atau yang lainnya. Oleh karena itu kita harus menjaga pencemaran air ini supaya tidak terjadi seperti yang ada di video sebelumnya. Terima kasih. Betul. Kalian paham dengan materi hari ini? Alhamdulillah, kita sama-sama ya menyimpulkan pembelajaran hari ini.
hasil eksperimen yang sudah dilakukan bahwa pengaruh deterjen daya dan softener dan rinso anti noda dengan molto yang tampak ramah lingkungan terhadap kelangsungan hidup ikan dapat dilihat beberapa indikator. Yang pertama, gerakan ikan lamban ya, kemudian warna ikan yang lebih kusam ya, kemudian keadaan insang yang berubah warna merah kecoklatan. Kemudian berdasarkan hasil eksperimen juga bahwa deterjen yang tampak ramah lingkungan adalah daya plus softener, karena daya softener memiliki kandungan bahan yang lebih ramah lingkungan, yaitu surfaktan, amfoterit, dan juga tidak mengandung zat pewangi buatan, sehingga lebih mudah bereaksi dengan air dan membentuk garam. Nah, garam ini nanti yang mudah larut dalam air dan lebih terurai oleh mikroorganisme. Sedangkan rinso antinoda dan molto mengandung surfaktan anionik di sini ya, dan pewangi buatan yang berbahaya karena tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Silakan kalian mengerjakan tes pilihan ganda. Saya beri waktu 5 menit cukup karena di situ soalnya hanya 5 soal ya. Silakan. Saya kasih waktu. Yang sudah selesai di Google Form ya, di situ silakan dikerjakan. Ya. Bu. Ya, waktu tes formatifnya, tes kuliah pilihan ganda sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan ditutup doa. Silakan di. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, terima kasih atas kerjasamanya pada pembelajaran hari ini. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.